Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala ja'alna sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Allahumma Jibril wa Mikail wa Israfil fa'ala samawati wal ardh alimul ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina 'ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima khuliqa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan lagi dalam majlis ilmu, majlis taman-taman surga, melanjutkan tafsir Ibnu Katsir yang insya Allah kita akan masuk pada surat Al-Qari'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Amin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semua. Jamaah rahmatullah, mari kita masuk dilihat mushaf Al-Qur'annya surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani dari godaan syaitan ar-rajim yang terkutuk. Bismillah, dengan nama Allah, siapa Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Al-Qari'ah. Kalau di sini penerjemahannya saya ambilkan dari terjemahan umum. Al-Qari'ah, hari kiamat. Karena nanti ada makna tersendiri tentang kenapa diberikan nama Al-Qari'ah. Mal Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah engkau Muhammad, tahukah kamu Muhammad apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu, pada hari, yaitu pada hari yakunu, keberadaan an-nas manusia, kal farashi, seperti anai-anai,
al-mabthuthi yang terterbang. Wa takunu dan keadaan al-jibalu gunung-gunung kal ihni al-manfush seperti ihnun. Nanti ada makna ihnun itu apa? Kal ihni manfush seperti bulu yang dirobek-robek, yang dihambur-hamburkan. Al-manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, maka adapun orang yang thaqulat berat apanya? Mawazinuhu timbangan kebaikannya. Fa huwa maka orang itu bi'isyatin berada dalam kehidupan radiyatin yang penuh dengan keriduan, kesenangan. Wa amma dan adapun man siapa saja orang khaffat yang ringan apanya? Mawazinuhu timbangan kebaikannya. Fa ummuhu maka tempat kembalinya. Kenapa kok ummuhu? Padahal ummun itu artinya ibu. Nanti kita bahas bagaimana Allah cara mentarbiyah kita dengan kalimat ummun. Fa ummuhu maka tempat kembalinya orang itu hawiyah, yaitu neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tidakkah kamu tahu wahai Muhammad apa itu hawiyah? Narun, sebuah neraka hamiyah yang sangat panas, sebuah api yang sangat panas. Jamaah rahimakumullah, surat Al-Qari'ah ini sebagaimana yang sudah kita pelajari di dalam disiplin ilmu tafsir, tidak semua surat itu ada asbabun nuzul. Histori kenapa ayat ini turun? Tidak semua. Ada beberapa surat termasuk surat Al-Qari'ah yang tidak disebutkan atau tidak ada asbabun nuzul. Histori kenapa ayat ini turun? Surat ini turun. Dan kemudian surat Al-Qari'ah ini tidak sebagaimana surat yang lain, tidak memiliki nama lain kecuali hanya Al-Qari'ah. Maka di dalam terjemahan Al-Qari'ah itu disebut Al-Qiyamah karena Al-Qari'ah ini nama lain dari kiamat. Jadi ada Al-Qiyamah, nama lain dari kiamat itu adalah Al-Ghasyiyah, termasuk Al-Qari'ah, banyak istilah-istilah yang lain. Nah, kemudian Al-Qari'ah ini kata Ibnu Katsir turun secara urutan nuzulnya, urutan turunnya itu ke-30. Ke-30 setelah surat Al-Humazah. Setelah surat Al-Humazah. Dalam keterangan yang lain setelah surat Al-Quraisy, sebelum surat Al-Qiyamah. Jadi ada beberapa versi di antaranya. Kemudian adapun urutan di dalam mushaf Al-Qur'an kan berbeda. Urutan nuzulnya dengan urutan di dalam mushaf Al-Qur'an. Seperti surat Al-Maidah ayat yang ketiga, itu kan urutannya secara nuzulnya adalah ayat yang terakhir turun, tapi diletakkan dalam surat Al-Maidah surat ke-5. Ini juga secara urutan nuzulnya itu ke-30 sebelum surat Al-Qiyamah, setelah surat Al-Humazah, atau dalam riwayat yang lain setelah surat Al-Quraisy. Setelah surat Al-Quraisy. Adapun secara urutan di dalam mushaf itu ke-101. Tidak salah berarti betul ya. 101. Jamaah rahimahullah. Kemudian ini termasuk makkiyah. Tafsir surat Al-Qari'ah wa hiya makkiyah. Makkiyah itu diturunkan di Makkah. Hanya menjelaskan tentang bagaimana membangun keyakinan, keimanan terhadap hari kiamat. Jadi bab tentang iman itu kebanyakan turun di Makkah untuk menguatkan hati, karena di awal-awal perjuangan Rasulullah SAW
sangat banyak sekali ujian sampai pada fisik. Kalau hatinya, psikisnya bermasalah, itu akan mudah untuk melepaskan iman. Makanya dikuatkan dulu psikologinya, dikuatkan dulu ruhiyahnya dengan meyakinkan, menunjukkan keimanan kepada perkara-perkara yang bersifat tauhid. Berbeda ketika sudah di Madinah, itu banyak tentang ibadah. Mari kita lihat di dalam mushafnya istilah surat Al-Qari'ah. Jadi Al-Qari'ah ini nama lain dari Al-Qiyamah, istilah hari kiamat. Ada Al-Haqqah, itu juga Al-Qiyamah juga. Al-Qamah juga Al-Qiyamah. As-Saffah juga Al-Qiyamah. Al-Ghasyiyah juga Al-Qiyamah, termasuk Al-Qari'ah. Secara bahasa Al-Qari'ah ini diambil dari kata qara'a, yaqra'un. Ini istilah yang bagus semua. Al-Qari'ah, bukan secara bahasa ini diambil dari kata dasar qara'a, yaqra'u, yang berarti mengetuk. Karena beda lagi, makanya bacanya jangan qara'a. Beda lagi, kalau qara'a yaqra'u itu artinya membaca. Tapi kalau pakai ain mengetuk, jauh berbeda. Membaca dengan mengetuk kan baik. Makanya Al-Qari'ah kenapa diterjemahkan dan di dalam tafsir termasuk salah satu nama yang menjelaskan tentang hari kiamat. Karena diambil dari kata qara'a yaqra'u secara bahasa pun mengetuk. Jadi seluruh apa yang ada di muka bumi ini dikeluarkan. Makanya manusia seperti anak-anak yang terbang. Kemudian gunung-gunung sebagai pasak bumi itu diangkat oleh Allah SWT dengan kuasanya. Seperti apa? Seperti dulu yang dirobek-robek, yang dihancur-hancurkan. Maka kejadian yang itu metafisika, kejadian yang belum terjadi, tapi harus kita yakini bagian dari iman kepada hal yang gaib. Ya, tapi pasti terjadi. Ini bisa mengetuk pikiran, mengetuk hati, ya, sehingga timbullah rasa al-khawf, rasa takut. Dan inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah kabarkan gambaran tentang terjadinya hari kiamat. Sehingga di dalam ayat pertama, kedua, dan ketiga sampai diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qari'ah, hari kiamat yang bisa menutup pikiran, menutup hati. Mal-Qari'ah, apa itu hari kiamat yang bisa menutup hati, menutup pikiran, ya. Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tidakkah kamu tahu wahai Muhammad apa itu hari kiamat yang disebut dengan Al-Qari'ah? Di dalam disiplin Ibnu Katsir menyebutkan kenapa Allah mesti mengulang, ya, Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, untuk menghujamkan keyakinan terhadap hal yang belum terjadi. Itu perlu ada aktualisasi, diulang-ulang. Makanya ini agar menghujam ke dalam hati, itu diulang-ulang kalimatnya Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Karena sesuatu yang banyak orang tidak bisa meyakini. Kalaupun meyakini, kebanyakan lebih takdimul akli minan naqli. Itu umumnya manusia mendahulukan sesuatu yang bisa masuk akal daripada dalil. Apa yang diyakini? Belum terjadi kok. Kalaupun terjadi akan iya. Begitu. Makanya banyak orang yang tidak meyakini adanya hari kiamat. Padahal di dalam akidah seluruh para ulama sepakat
Kalau rukun Islam dan rukun iman itu jumlahnya tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, isinya harus sama. Dan jamaah rahimahullah, ini menjadi prinsip paling mendasar apakah orang ini dikatakan muslim atau tidak itu dalam dua rukun itu. Padahal rukun iman itu ada berapa? Dan salah satunya adalah iman terhadap adanya hari kiamat. Misalkan dari 6 itu dia yakin jumlahnya 6, tapi keyakinannya samar, bukan tidak yakin. Yakinnya samar terhadap adanya hari kiamat. Itu bisa dicoret. Makanya Allah mengulang-ulang kalau sudah berbicara soal akidah iman. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Supaya cepat menggunjam dalam hatinya. Kalau itu pasti akan terjadi. Dan ini menjadi ujian tersendiri bagi kita. Makanya di Cimahi itu ada salah satu di antara, mungkin saya ketemu kita ya, salah satu di antara muridnya atau pengikutnya anggota dari salah satu sekte NII. Itu mungkin bapak-bapak yang sudah tua dan mudah-mudahan tersinggung di dalam tahun 80-an atau tahun 79 dulu ada satu kelompok yang sangat ekstrim. Kalau mungkin sekarang mirip-mirip ISIS lah gitu ya, bukan istri satu istri sepi ya, ISIS yang Islamic State of Iraq and Sham yang bereforia ke beberapa tempat, dulunya di Irak ya, kemudian terjadi pecah Suriah, dari situ kemana-mana termasuk seluruh dunia dan termasuk juga di Indonesia. Itu kalau berbicara sejarah tentang ekstremisme dalam Islam tidak terlepas dari satu kelompok namanya NII. Meskipun ada yang lurus, ada yang sudah menyimpangnya jauh. Termasuk salah satunya pada tahun 79 atau 80, seingat saya dalam data itu ada pembajak pesawat Wailah, seingat saya. Yang ketuanya Pak Imron. Nah, sekarang jamaahnya masih ada sebagian tapi sudah tidak eksis lagi, disebut jamaah Imron. Karena kebenciannya kepada pemerintah kemudian berhenti sampai pada rencana pembajakan pesawat Wailah. Ada salah satu di antara anggotanya itu namanya Bakhtar Ibrahim. Pak Bakhtar Ibrahim ditangkap, disidang, kemudian diputuskan 11 tahun di penjara pada masa Orde Baru. Saya pernah aku ngisi di masjidnya, di masjid di Cimahi, dan masjid Istiqomah, nama masjidnya. Kemudian kita ngisi, dan di situ ada beliau. Oh, ini penulis Pak Bakhtar. Beliau menulis buku, judulnya Hari Kiamat Telah Terjadi. Makanya kata Nabi, Asyaiton ma'al-wahid wa kana ma'al isnain al-an. Beliau di penjaranya sendirian. Referensi terbatas yang masuk ke beliau. Kemudian juga lama 11 tahun di dalam pengasingan di penjara. Kemudian disitulah beliau menuangkan isi hatinya, termasuk juga membuat buku Hari Kiamat Telah Terjadi. Terus setelah diterbitkan ternyata banyak orang yang mengkritik ya, karena isinya berbahaya berkaitan dengan soal akidah. Di dalam buku itu disebutkan beliau bahwa kenapa dikatakan hari kiamat itu terjadi? Sudah terjadi. Karena kata dia, lagi-lagi disiplin itu bahasa Arabnya bermasalah. Diambil dari kata surat Al-Qiyamah. Al-Qiyamah ini diambil dari kata Qoma yakumu qiyamatan. Diambil dari kata Qoma yakumu qiyamatan. Coret. Ini ada sabotase. Pinuh teuing cenah kamar ngisi. Sampai diisi Ustaz, pinuh teuing betul.
Ya, problemnya. Seberapa kalau banjir daripada tempat lain banjir Di Kalimantan Utara berapa? 100 Nu ageng kan? Air ageng. Kita lanjutkan diambil dari kata koma yang kiamatan yang bermakna hari berbangkit. Kan itu alita mah. Hari berbangkit. Koma yang kan berdiri. Kiamatan hari berbangkit. Namanya berbangkit. Maka kata dia hari kiamat itu apa? Dulu dikatakan hari berbangkit itu karena dulu tidak ada dulu masih pakai unta. Sekarang sudah tidak zamannya unta lagi, sudah beda lagi. Kijang. Kijangnya macam-macam kan? Ada kijang super, grand extra, mesinnya Innova. Nah ini namanya hari berbangkit, ya ada perkembangan. Dulu tidak ada handphone, sekarang sudah ada handphone. Jadi meningkat lagi dari handphone, kemudian dari telepon dulu ya, telepon, kemudian handphone meningkat lagi sampai Android 3G, 4G, nanti mungkin ditiup. Sudah harus begini. Ini katanya hari berbangkit, hari berbangkit sudah terjadi hari ini. Itu dalam tulisannya yang saya baca. Berbeda lagi dengan Isa Bugis. Isa Bugis itu pendirinya terkenal kelompok Isa Bugis, kemudian dikatakan pemerintah Orde Baru itu sesat, kemudian pindah baju, beda ke berubah baju. Jadinya bajunya Longkari berubah lagi jadi LDI. LDI itu dekat dengan itu sendiri. Di mana? Kalau lomba saya di Sekaraja, tempat yang sumbernya di sana. Itu ketika menerjemahkan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, kemudian menerjemahkan tentang al-qiyamah, tidak jauh berbeda seperti itu. Karena kenapa? Mengedepankan otaknya, akalnya daripada dalil. Makanya takdim akli minan nakli. Hari kiamat sudah terjadi. Kiamat sudah terjadi karena disebut hari berbangkit. Kalau tidak mencabut ya Allah dari keyakinan seperti ini, kufur. Karena ini menjadi rukun. Namanya rukun itu fondasi paling dasar. Jadi harus jumlahnya sama 6, kemudian tidak boleh. Baik, kita lanjutkan. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengulang dengan al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Ini dalam rangka tarbiyah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya sebagai hamba-Nya umat Nabi Muhammad agar menghunjam keyakinan kita tentang pasti adanya hari kiamat. Karena ini tuntutan iman sebagai rukun. Kalau tidak ada, lemah bahkan tidak sama sekali meyakini adanya hari kiamat atau keliru ya di dalam memahami hari kiamat, maka tidak akan diterima ya. Karena ini syarat sahnya iman. Iman kita akan sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau meyakininya benar. Maka Allah ulang. Qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Kemudian dilihat ada kalimat ketiganya diulang, wa ma adraka mal qari'ah. Ada kalimat wa ma adraka. Dalam disiplin ilmu tafsir, kalimat wa ma adraka ini untuk pertanyaan kaitannya dengan persoalan yang sangat besar, sangat agung sekali. Lailatul Qadar, kalau kita berbicara Lailatul Qadar, Lailatul Qadar itu kan terjadi dalam 1 tahun cuma sekali. Dan itu masa yang terkumpul seluruh malaikat itu semuanya, bahkan kata Imam Asyuyuti dalam bukunya makhluk-makhluk bersayap, seandainya Allah wujudkan itu penuh sekali bumi ini. Kapan? Ketika terjadinya malam Lailatul Qadar. Tidak ada satu ruangan pun yang kecil kecuali di situ dipenuhi oleh malaikat. Makanya kalau sudah melihat tanda-tanda Lailatul Qadar, disitulah waktunya kita meminta dan
mengubah takdir kita atas izin Allah SWT. Karena tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali dengan doa. Maka perbaguslah doa kita ketika malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, ketika itu pengukuhan tahunan yang setelah 300 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ditentukan takdir kita. Kemudian setelah itu ketika dalam rahim ibu kita 120 hari dalam rahim ibu kita, pengukuhan takdir kedua. Nah, ketiganya ketika malam Lailatul Qadar. Makanya ya Allah berfirman dengan kalimat wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Pakai kalimat wa ma adraka. Jadi setiap kita baca dalam Al-Qur'an ada kalimat wa ma adraka, wa ma adraka. Ini sesuatu yang sangat besar. Sehingga ketika baca jangan cuma lewat saja. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Hati itu harus dihadirkan. Apa ini? Kalimatnya pakai wa ma adraka ma lailatul qadar. Berarti ini bukan masalah biasa, masalah besar. Ada apa? Allah mentarbiah saya dengan kalimat wa ma adraka ma lailatul qadar. Termasuk juga ini al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Kenapa ini Allah sampai mengatakan tahukah kamu Muhammad apa itu yang disebut dengan hari kiamat al-qari'ah. Jadi persoalannya persoalan yang sangat besar. Makanya hari kiamat di dalam surat An-Naba, surat yang berapa An-Naba? Surat yang pertama dari juz 30 disebutkan amma yatasaalun. Mereka bertanya Muhammad kepada mereka saling bertanya di antara mereka. Amin nabail azim. Disebutkan hari kiamat tentang berita yang sangat besar. Bukan masalah persoalan yang sangat besar. Karena ini persoalan iman, persoalan tauhid. Amin nabail azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang di antara mereka itu ikhtilaf. Ada yang mati, oh tidak ada hari kiamat. Orang sudah mati ya sudah. Ada yang begitu. Itu pengikutnya Darwinisme. Karena orang yang sudah hidup di dunia setelah mati ya sudah tidak akan pernah hidup kembali. Apalagi sampai meyakini adanya hari kiamat tidak ada. Wa ma yudrikuna illa dzalik. Tidak ada yang menghafirkan kami kecuali masa. Setelah mati ya sudah tidak ada lagi hari berbangkit, tidak ada kisah dan sebagainya. Persoalan yang sangat besar. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yaitu pada hari manusia ini seperti farash, seperti anai-anai, al-mabthus yang diterbangkan. Di dalam tafsir di sini disebutkan yang disebut dengan farash ay intisharihim wa tafarruqihim wa dhihabihim wa maji'ihim min hiratihim mimma hum fi. Berhamburan manusia itu, berserakan manusia. Kemudian mereka lalu lalang ke kanan ke kiri, ke depan ke belakang, tidak mengenal kanan kirinya. Makanya di dalam surat Abasa, ini adalah surat Abasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nas. Berarti surat yang ketiga pada juz yang ke-30 setelah An-Nazi'at. An-Nazi'at setelah An-Naba. An-Naba, An-Nazi'at. Di pertengahannya ada kalimat fa idza ja'atis maka ketika datang tiupan yang sangat memekakkan telinga. Fa idza ja'atis saffah. Apa itu saffah? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari setiap orang itu yafirru. Kalimatnya yafirru, bukan yadhhab. Kalau dhahaba yadhhab, pergi. Tapi kalau yafirru itu ngacir. Lari sekencang mungkin. Orang tidak bisa lari. Yafirrul mar'u, dari mana dia pergi? Min akhi, dari saudara. Bahkan wa ummihi wa abi, seorang anak dia akan berlari menjauh dari ibu dan bapaknya. Linglung.
gitu ya, linglung. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Bahkan seorang suami dia akan menjauh dari sahibatihi, dari istrinya, wa banihi, bahkan dari anak. Terus apa yang dikerjakan ketika itu? Yauma idzin sya'nun yughni. Ketika itu semua orang memikirkan nasib dirinya sendiri. Makanya di dalam tafsir disebutkan di sini salah satu makna dari kal-farashil mabthus disebut mabthus seperti anak-anak yang diterbangkan karena dia linglung, tidak sadar, tidak memikirkan yang lain, bahkan memikirkan diri sendiri saja dia bingung. Itu namanya mabthus. Sehingga dia bertebaran di sana kemari tidak jelas. Kalau Imam At-Tabari menggambarkan jika ada dia itu cahaya yang sumbernya dari api, kemudian api itu kan di bawahnya panas, di atasnya ada semacam debu gitu ya, semacam asap di atasnya. Itulah kal-farosil mabthus begitu. Aneh-aneh itu seperti itu. Apa ya bahasa Sundanya itu? Siraru. Boleh siraru. Ada yang lebih kecil lagi. Ramatuk. You understand? Of course. Ya, ramatuk kan begitu, bingung, nggak mikirkan yang lain. Ke sana, kanan, kiri, ke atas, bingung. Ya. Tidak jelas arahnya. Itu namanya kal-farashil mabthus. Jamaah rahimakumullah. Dilihat di dalam surat 22 Al-Hajj. Itu juga gambaran al-farashil mabthus, lain dari surat Al-Hajj. Surat 22 surat Al-Hajj. Ayat yang ke-1 kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ittaqu, takutlah kalian semua, bertakwalah kalian semua, rabbakum, kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Kalau di situ dalam surat An-Naba disebutkan naba'il 'adzim. Berita tentang kiamat itu berita yang sangat besar, perkara besar. Di sini juga inna zalzalatas sa'ati, sesungguhnya gonjang-ganjingnya hari kiamat. Syai'un adalah sesuatu azimun yang sangat besar. Yauma tarawunaha, kapan itu? Pada hari kalian akan menyaksikan. Tadhalu kullu murdi'atin. Tadhalu akan keluar, akan melemparkan. Siapa? Kullu murdi'atin, setiap ibu yang sedang menyusui amma arba'ah, bayi yang sedang disusuinya. Padahal sekarang banyak kalau bayi nangis itu ibu perjuangan yang luar biasa diambil, kemudian tidak ada lagi itu sinyal dia lapar atau dia kaget, kasih dia. Itu kalau terjadi hari kiamat dia lemparkan, padahal sedang memberikan kasih kepada, dilemparkan bayi. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, bahkan setiap ibu perempuan yang sedang hamil itu keluar dengan sendirinya tadi. Wa taran nasa, dan kamu melihat, wahai Muhammad, engkau melihat manusia sukar, seakan-akan dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukar, padahal sebenarnya mereka ini tidak karena mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi menunjukkan siksa Allah itu banyak. Siksa Allah itu sangat dahsyat. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu berlindung dari 4 perkara di penghujung tahiyat kita. Fil alamin innaka hamidum majid. Mau diam silakan, mau begini silakan, boleh. Tergantung keyakinannya dalam salat. Fil alamin innaka hamidum majid. Setelah itu Allahumma inni a'udzubika satu min adzabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min adzabil Qabr. Kemudian yang kedua, wa min adzabil finnar. Terus apa lagi?
Nasihid Dajjal, 4 itu ya. Nah itu disebutkan siksa di sini. Walakin adzaballahi syadid. Kalau dalam riwayat Imam Ahmad, syirarun nas, ya, manusia yang paling buruk itu yang mengalami dasarnya hari kiamat. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala dari terjadinya hari kiamat. Karena dikatakan syirarun nas itu orang-orang baik, kalau dia sudah meninggal itu dia tetap tidur di dalam kuburannya. Kalau orang muslim yang sedang masih hidup ketika itu, Allah wafatkan terlebih sehingga tidak merasakan dasarnya hari kiamat. Lalu orang-orang yang banyak dosa dari kuburan itu dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya merasakan dasarnya hari kiamat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihni. Sampai seorang ibu tidak memikirkan lagi bayinya, seorang ibu yang sedang hamil kemudian sampai keluar saking dasarnya siksa Allah kepada orang-orang yang menyaksikan dasarnya yang disebut dengan siratul nas, manusia yang paling buruk. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan ayat yang kelima. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Wa takunu, dan keadaan al-jibalu gunung. Jibalu ini jamak, bentuk plural ya, jamak. Mufradnya, tunggalnya adalah jabal. Jadi kalau jabal itu satu gunung. Jabalun satu gunung, jamaknya jibal, banyak gunung. Kalau dalam surat An-Naba disebutkan wal jibala autada, dan gunung-gunung itu sebagai pasar. Jadi bumi ini bisa tertahan dari goncangan yang disebut dengan lini atau gempa, itu karena ada gunung sebagai pasar. Galunggung 82 meletus, ya, meletus. Takut gunung kan berbeda dengan takut. Itu sampai terasa ke seluruh Asia, sampai debunya sampai ke Australia, ya. Apalagi di daerah sini terasa itu goncangan. Kenapa? Pasak gunung. Ya, kalau pasaknya sudah diambil sudah. Makanya gunung-gunung kalau sudah ditebas, diambil, ya sudah. Kalau nggak longsor, gempa, misalnya bisa terjadi tsunami. Karena pasak gunung. Sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung-gunung yang menjadi pasak bumi itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kal ihni. Ihni ini adalah suf al-manfush alladhi qad syar'a fi dhahabi wa tamazza. Suf, bulu seperti bulu domba, kemudian direcak-recak dan dihambur-hamburkan. Itu gunung-gunung nanti pada hari kiamat terjadinya seperti itu. Kemudian pergi begitu saja gunung ke atas. Watamazzaq, kemudian disobek-sobek, dihancur-hancur. Sudah rata bumi. Ketika sudah diambil pasak bumi. Wa qala al-Mujahid, Imam Mujahid menjelaskan. Kata beliau, kal ihni as-suf. Dia berpendapat juga sama. Imam Mujahid ini seorang ulama tafsir. Al-ihni, ihnun itu maknanya adalah suf. Suf ini bulu, ya, bulu domba yang kemudian disobek-sobek, kemudian dihambur-hamburkan sampai menjadi seperti debu, hilang begitu saja atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmatullah, setelah itu barulah terjadi mahsyar. Terjadi mahsyar. Mahsyar ini diambil dari kata hasyara yahsyuru, berkumpul. Sedangkan mahsyar diambil dari
isi makan, ya, mahsyar dari hasyara berkumpul, mahsyar tempat berkumpul. Baru setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man thaqulat mawazin. Sebelum masuk pada ayat yang ke-6, di sini Ibnu Katsir menyebutkan kal ihmil manfus itu berwarna-warni, seperti bulu-bulu domba yang dihamburkan tapi berwarna-warni. Ada yang putih, ada yang hitam, ada juga yang berwarna mengkilap, jadi berhamburan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Az-Zukhruf. Karena gunung itu juga berwarna-warni. Kalau bahasanya orang yang suka batu alif pancawarna. Tadi di sini disebutkan ayatnya tapi nomor suratnya. Di Az-Zukhruf mungkin ada. Kita lanjutkan nomor surat yang menjelaskan tentang gunung-gunung itu berhamburan, kemudian saling warnanya bermacam-macam. Itu ya PR. Hamburan. Kita lanjutkan. Setelah itu kemudian menjadi sebuah mahsyar. Mahsyar ini diambil dari kata hasyara yahsyur. Mahsyar. Ini pakai tenaga masalah. Mahsyar bukannya begini, mahsyar. Mahsyarun. Ini diambil dari kata hasyara yahsyur. Berkumpul. Mahsyar ini isi maf'ul, maf'alun. Isi makan, maf'alun, isi makan. Kalau hasyara yahsyur berkumpul, kalau maf'alun isi makan menunjukkan tempat, maf'alun mahsyarun.
ini rumusnya ini yang dirumuskan. Istilah dalam sorok ini wazannya ini mauzunnya. Ini rumusnya ini yang dirumuskan. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa la maf'ulun. Maf'alun ini maf'alun namanya isim makan, menunjukkan tempat berkumpul, disebut dengan mahsyar. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi, yusyarun nasu yaumal qiyamati uratan ghalla. Qala ya Rasulullah, kaifa ba'dhum ala? Qala, Nabi menjawab, al-amru yawma idzin a'dhamu min dzalika ya Aisyah. Nabi, nanti pada hari kiamat seluruh manusia dari awal sampai akhirnya dikumpulkan dalam satu tempat yang disebut dengan mahsyar. Dalam keadaan muratan ghallan, tidak sehelai kain pun, artinya telanjang bulat, lagi belum dihitam. Wajar Aisyah secara fitrahnya manusia bertanya karena Rasul menyatakannya seperti itu. Tidak sehelai kain pun kemudian belum dihitam. Kemudian Aisyah bertanya, kaifa ba'dhum ala ba'din ya Rasulullah, bagaimana sebagian orang terhadap sebagian yang lain mungkin saling memperhatikan. Qala, kemudian Nabi menjawab, al-amru yawma idzin a'dhamu min dzalika ya Aisyah. Perkara ketika itu jauh lebih besar, jangankan memikirkan hal yang sekecil itu. Memikirkan diri sendiri saja belum tentu dia selamat. Perkara ketika itu jauh lebih besar daripada memikirkan yang lain. Tidak. Di awal kejadian saja yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang ketika itu memikirkan nasib dirinya sendiri. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mizan. Mizan itu diambil dari kata wazan. Wazan itu menimbang. Mizan adalah sebuah timbang. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil tidak pernah menzalimi hambanya, hambanya lah yang menzalimi dirinya sendiri. Dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala dan Maha Kuasanya nanti akan ditimbang. Mizan, timbang dengan sebuah timbangan yang sangat adil. Makanya seorang ulama menyebutkan bahwa hartamu carilah harta sebanyak mungkin, tapi di sana ada hisab. Lakukanlah istrimu, tapi di sana ada hisab. Makan dan minumlah sesuka hatimu, tapi di sana ada hisab. Kalau menggunakannya secara bebas, cuma pertanggungjawabannya tidak pernah akan bebas, karena ada hisab. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah." Ada orang-orang yang ketika ditimbang berat, amal kebaikan itu berat sekali, jauh lebih berat karena saking banyak, sedangkan dosa-dosanya jauh lebih sedikit. Bahkan bisa saja dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala dosanya yang sedikit ini akan terhapuskan dengan amal-amal salehnya. Atau bisa saja dosa-dosanya yang sedikit ini terhapuskan dengan apa? Musibah-musibah yang Allah dahulukan di dunia. Makanya kita sering menemukan musibah itu terjadi kepada diri kita, bahkan kepada kaum mukminin yang lain. Itu kalau disikapi oleh seorang mukmin, mudah-mudahan ini menjadi pemberat bagi timbangan saya di akhirat. Ya. Kenapa? Karena itu adalah al-uqubah al-muqaddamah, siksaan akhirat yang didahulukan di dunia. Kalau kita sikapi dengan sabar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa qulli khairan minha. Semoga mengganti dengan yang lebih baik. Allah. Terus Nabi sampai mengatakan, "Ma min musibatin tusibul muslimah illa kanat kafaratan lahu hatta syauqati yusaquha." Tidaklah sebuah musibah yang menimpa seorang mukmin dia sikapi dengan sabar, maka itu menjadi kafarah, kifarat penghapus dari dosa-dosanya.
ketika begini mungkinnya ini timbangan keburukan yang sebelah kiri, ini kebaikan. Lebih berat keburukan. Dia berikan musibah oleh Allah, diberi musibah, tapi dia sabar. Bisa bertambah timbangannya karena dia bersabar atas musibah. Kemudian dihapuskan dosa-dosanya karena dia sudah bersabar dengan musibahnya. Karena itu merupakan al-uqubah muqaddar, siksaan akhirat yang didahulukan di dunia. Nabi ajaban lihamil mu'minin inna amrahu khair. Bagi orang mukmin itu menakjubkan karena semuanya juga menjadi baik ketika dia sikapi dalam hidup. Dalam hidup ini kan kalau Hasan al-Basri mengatakan laksana seekor burung yang memiliki dua sayap. Ada sayap kanannya ketika mendapatkan angin sepoi-sepoi dia kepakkan sayap sekunya. Ketika mendapatkan angin yang sangat besar dengan sekian musibah-musibah yang ada dia kepakkan sayap sabarnya. Dan itu tidak pernah didapatkan kecuali kepada orang mukmin. Di antara pahala dan pahala, antara kafarah dan pahala. Pahala bertambah, kemudian menghapus dosa juga bertambah kifarah. Nah, ada yang seperti itu. Ini yang disebut dengan fa'amma man thaqulat mawazinuhu, siapa saja amal kebajikannya jauh lebih berat timbangannya dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala mizannya, itu dikatakan fa huwa fi 'ishatir radiyah. Dia berada dalam 'ishatir radiyah, dalam kehidupan yang sangat mendapatkan penuh ridha Allah Subhanahu wa taala, kenyamanan di dalam surga. Meskipun nanti ada juga yang kedua, wa amma man thaqulat mawazinuhu, siapa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan timbangan kebajikannya, berarti lebih berat apanya? Dosanya. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Dikatakan ummun, ya, perhatikan bahasa Arabnya di sini. Dikatakan ummun ini kan ibu. Ibu ini tempat kembalinya seluruh anak-anaknya. Itu karena lebih jauh lebih dekat kepada ibunya daripada kepada bapaknya. Karena jasa jauh lebih banyak ibunya. Makanya status ibu itu dalam pandangan Islam 3, bapaknya 1. Jadi 3 banding 1. Ummuka summa apa? Ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, man ahadun nas bi sahabat, siapa orang yang jauh lebih aku dahulukan untuk berbuat baik kepadanya? Ibumu baru bapak. Sudah dewasa pun anak itu, padahal jasa ibu sudah besar sejak dalam rahim, kemudian melahirkan, mendewasakan, menyekolahkan dan sebagainya. Sudah menikah pun, ketika dalam keadaan bingung, seorang anak biasa yang dicari siapa? Ibu. Tempat kembalinya ibunya. Bu, berusaha kalau ini aku syukur sakarnya ini modal. Ketika dapat musibah yang teringat ibunya, ibu. Makanya disebut di sini fa ummuhu hawiyah. Bagi orang yang ringan timbangan kebaikannya ringan, tapi lebih banyak dosa-dosanya, maka fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya disebut ummun, ibu, tempat kembalinya orang itu adalah hawiyah. Jamaah rahimahullah. Maka sering-seringlah berdoa kepada Allah agar Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar, supaya kita tidak termasuk dari orang yang masuk ke dalam hawiyah. Coba dilihat gambaran Allah menggambarkan dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7. Makanya tidak ada yang terlewatkan di sana. Semuanya ada, semuanya tercatat, yang kecil, yang besar semuanya. Mungkin di dunia
dia masih bisa kita berkilah untuk menutupi dosa-dosa yang kita lakukan, bahkan melanjutkan dosa yang selama ini orang-orang tidak tahu. Di sana catatannya semuanya ada. Jadi bisa dibuka dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-49. Allah berfirman, kata Allah ayat 49 kalau tidak salah, insyaallah betul. Surat 18 Al-Kahfi ayat 49. Ya, belum melanjutkan di surat Al-A'raf. ووضع الكتاب Ya, فوق ayat المجرمين bahwa di Alkitab ketika diletakkan catatan yang disebut dengan Alkitab. Alkitab di situ bukan Al-Quran, catatan baik dan buruknya yang kemudian nanti masuk ke dalam mizan. Fatal mujrimina, kamu melihat Muhammad, al-mujrimina orang-orang yang banyak dosa. Musfiqin ini ada tingkatannya. Ada khauf, takut. Musfiqin ini jauh lebih tinggi rasa takutnya dibandingkan khauf. Kalau khauf takut. Kalau musfiqin ini takut sampai pada klimaksnya. Kalau tiris biasa ya, bari itu dingin, ya. Tapi kalau mirdad kehalusan. Makanya jangan kasih nama anak Jamal Mirdad. Jamal itu kontak Mirdad kehalusan. Jadi kontak dalam bahasa begitu. Khaufun takut. Kalau misfakun itu takutnya sampai dia klimaksnya, sampai shock banget. Itu musyfiqin. Dasar itu dasar luar biasa. Maka kamu akan melihat Muhammad al-mujrimina orang-orang yang banyak dosa. Musfiqina mereka menggigil ketakutan yang sangat. Kenapa? Mimma fi, karena ada catatan yang dihadapkan. Dulu orang nggak tahu, ternyata catatannya ada. Saya pernah nipu orang, saya pernah berzina, saya pernah menyakiti orang, saya pernah ghibah. Catatannya ada semua. Padahal ghibah itu dipindahkan dengan kebaikan kita kepada orang yang kita ghibahi. Kemudian dosa dari orang yang menghibahi, yang kita gosip, dosanya dipindahkan oleh Allah kepada kita. Bisa nanti timbangannya berat, kebaikannya berubah menjadi ringan, timbangan kebaikannya lebih berat. Dan itu dosa siapa biasanya yang suka gosip? Apa juga sama. Wa yaquluna, kemudian mereka berkata, ya wailatana, kalimatnya ya, aduhai celaka kami. Mali hadal kitab catatan apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak tersisa yang kecil yang besar, semua tercatat di dalam. Wa wajadu, dan mereka mendapatkan ma'amilu hadir, apa yang telah mereka perbuat di dunia itu hadir, nampak jelas di hadapannya. Wala yadlim rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak pernah menzalimi seorang pun di antara hamba-hamba. Allah tidak pernah berbuat zalim. Kalaupun Allah menyiksa, bukan zalim, itu keadilan Allah Subhanahu wa taala, karena hambanya sudah berbuat zalim ketika di dunia. Karena sudah Allah kasih tahu, enggak boleh zina, enggak boleh judi malah, enggak boleh nipu malah. Itu jadi catatan tersendiri. Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun kepada hamba. Kalaupun menyiksa, itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman hamba. Nah, kita masuk sekarang pada surat Al-A'raf ayat yang 40 sampai nanti pada ayat yang ke-48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mari kita nikmati ayat ini. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang kadzabu yang mendustakan di ayatina, ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan mereka menyombongkan diri terhadap ayat-ayat kami. La tufattahu lahum abwabus sama,
tidak akan dibukakan, tidak akan membukakan langit itu. Apanya? Pintu-pintunya. Karena murka. Wala yadkhulunal jannata, dan mereka tidak akan masuk jannah hatta yalijal jamal fis samil khiyat, sampai ada seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Apakah ada? Ini bahasa kiasan sesuatu yang Mustahil. mustahil. Wa kadzalika, dan demikianlah najzi, kami kata Allah berikan jaza imbalan kepada siapa? Al-mujrimina, kepada orang yang banyak berbuat dosa. Mujrim. Ini istilah Al-Quran kepada orang-orang yang terkumpul banyak dosa. Atau diterjemahkannya biasanya adalah terjemahan umum, orang-orang yang berbuat jahat. Lahum, bagi mereka, al-mujrimin, bagi mereka, min jahannama, dari api neraka jahanam, apa? Mihadun tikar. Bagi mereka yang berbuat jahat, terkumpul banyak dosa dalam dirinya, itu disiapkan tikar oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Wa min fawqihim ghawash, dan di atasnya mereka ghawashin, itu ada selimutnya. Jadi di bawahnya tikar, di atasnya selimut. Dan ini diingat setiap Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang isi surga, kenikmatan surga, neraka, siksa neraka, itu tidak mewakili yang sesungguhnya. Ini baru gambaran yang kita baca. Kita masih bisa bermain-main dengan perasaan dengan membaca seperti ini. Paling timbul sedikit ngeri. Kengerian kita membaca terjemahan tentang ini. Di bawahnya tikar disiapkan, di atasnya kemudian selimut. Tidak bisa terbayang. Dan ini tidak mewakili yang sesungguhnya. Allah menggambarkan seperti itu. Yang sesungguhnya jauh lebih dahsyat. Kemudian tadi kondisi maghrib itu cerita-cerita. Setelah asar sekitar jam 4:30 kedatangan kamu bercerita, masih tahu Ustaz katanya banyak yang sembuh sekarang itu. Untuk terapinya dua saja, minumannya minum teh panas kasih minyak kayu putih, insya Allah terbebas dari corona. Kemudian dari luarnya apa? Ya bilang harus ngalir, nggak usah masuk, kan ya jasa-jasa lekang kita bikin sendiri aja. Dia kasih ramuannya, kemudian duduk, jangan pakai baju, kemudian pakai selimut. Itu luar biasa panas, luar biasa panas. Dia sudah merasakannya sebelum. Luar biasanya tuh di dunia apa ukuran dia kan. Ini tikar di bawahnya, di atasnya pakai selimut yang sangat panas di dalam. Dia cerita terus punya saudara sama begitu. Pas udah matang, ini kan dia badannya kan besar 1 kintal, jatuh dari tempat duduk kecilnya. Duduk jatuh, malah kena kayaknya ke rumah sakit. Coronanya hilang, badannya yang kena rumah sakit. Itu tutung kata dia, kata besi, apa yang melepas. Saya dengar itu dia ketawa, yang lain teman ketawa saya. Pas membahas ini kan tafsir ini jadi ingat. Baru seperti itu saja masuk rumah sakit, aja ke rumah sakit. Ini bagaimana sih, mau kemana di akhirat? Di neraka jahanam, di atasnya selimut, di bawahnya tikar. Wa kadzalika, dan demikianlah najzi, kami berikan balasan adz-dzalimina kepada orang-orang yang zalim. Nah, sekarang baru nikmat. Walladzina adapun amanu, walladzina adapun orang-orang amanu yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal salih, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami, kata Allah, tidak pernah membebani kepada seorang jiwa pun illa wus'aha, kecuali dia mampu untuk mengerjakan. Ulaika, mereka itu ashabul jannati, adalah penduduk jannah. Hum, mereka fiha, di dalam jannah, khaliduna, mereka kekal.
Wa nazalna ma fi sudurihim min ghillin, dan kami copot paksa, kata Allah. Ma fi sudurihim, apa yang ada di dalam dada dan mereka, min ghillin, dari sifat ghil, dengki. Kenapa di sini disebutkan sudur, tidak disebutkan fi qulubihim min ghil? Ini rahasia Al-Quran juga. Kalau di dalam yang dekatnya yang sudah pernah kita lihat, ini double lagi ini. Air baru tadi. Nah, antum lihat dalam surat An-Nas, surat yang surat ke-14, di situ disebutkan juga. Kul katakanlah oleh Muhammad, aku bin nas, aku berlindung kepada Rabb yang menciptakan manusia. Ilahin nas, Rabbin nas. Yang kedua, ilahin nas, berlindung pula kepada Tuhannya manusia. Siapa Tuhannya manusia itu? Malikin nas, rajanya manusia. Disebutkan sampai Allahnya sampai 3 kali. Rabbin nas, ilahin nas, malikin nas. Berlindung kita kepada Allah di mana? Berlindung kepada Allah Rabbin nas, berlindung kepada Allah ilahin nas, berlindung kepada Allah malikin nas. Dari apa? Malikin nas. Terus setelah itu Ilahinas, ilahinas ini halapan. setelah Rabbin nas, oh ya, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, dari gangguan jahatnya al-khannas. Al-khannas itu nama salah satu jin, al-khannas. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kenapa tidak dikatakan, ya, tidak dikatakan fi qulubin nas, tapi dari gangguan setan al-khannas yang yuwaswisu, yang terus mengganggu di dalam dada-dada manusia, mengganggu di dalam dada-dada manusia. Jadi sudurin nas berbeda dengan kalau fi sudurin nas ini setan tidak memaksakan, ya, akan tetapi menawarkan setan. Kalau kita ambil tawarannya, itu sudah masuk ke dalam hati, berarti terkena. Makanya kalau sudur ini masih jauh, baru tawaran-tawaran setan. Yang salah kita yang mau membuka pintu. Jadi kalau ini rumah Pak, ya, rumah ini badan kita rumah. Kemudian di situ ada kamar kita paling belakang. Sebelum sampai kamar ini ada pintu-pintu sampai ada 6 pintu. Nah ini namanya sudur. Sudurin nas, dada manusia. Sedangkan hatinya ada di kamar. Nah, kamarnya ini ada 6 pintu, sudur namanya, dada-dada manusia. Jadi masih di luar menawarkan setan itu dengan kalimat-kalimat yang indah. Sedangkan kalau sudah di qulubin nas, itu sudah terkena virusnya syaitan. Makanya saking dahsyatnya tawaran-tawaran setan, kita suruh berlindung sampai 3 kali perlindungan kepada Allah. Rabbin nas, malikin nas. Nah, berbeda dengan kalau orang sudah terkena virus dari tawaran setan, ya, kalimatnya apa? Fi qulubihim maradun. Dia sudah kena penyakit setan. Fi qulubihim maradun, kalau sudah terkena. Tapi kalau sudur masih jauh. Di dalam dada-dada manusia itu ada penyakit gil. Gil ini adalah dengki. Kenapa tidak disebutkan? Kan penyakit hati itu kan banyak, ya. Bukan gil saja, bukan dengki saja. Ada penyakit hati itu kan prasangka buruk, ya. Masih banyak penyakit hati. Tapi ini di sini gil. Kata beliau, seluruh penyakit hati itu didasari karena dengki. Orang kalau sudah dengki sudah tidak pernah menilai baik kepada siapapun di luar diri karena gil. Akhirnya melahirkan gosip karena gil, ya, kepo karena gil, lagi.
kemudian mencari-cari kesalahan orang lain, karena gil semua. Kemudian nyarekan dapur ke kubu-kubu, gil semua karena gil. Makanya orang masuk surga itu harus bersih, ya. Sehingga kata Allah, kami copot paksa seluruh bentuk dengki di dalam dada-dada calon penghuni jannah. Harus bersih. Tidak bisa masuk jannah kalau hatinya kotor, bukan dibersihkan. Sisa-sisanya, debu-debunya, gil itu dihilangkan. Tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawah telapak kaki mereka sungai-sungai. Wa qalu, ini baru di depan pintu jannah, belum masuk jannah. Itu sudah terlihat sungai mengalir di bawah telapak kaki. Ini bagi orang yang fa'amma thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Itu orang yang berat timbangan kebaikannya berada dalam 'ishatin radiyah, kehidupan yang sangat menyenangkan. Belum masuk jannah saja sudah dikasih kesenangan. Ketika melihat tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawah telapak kaki mereka sungai-sungai, wa qalu, mereka berkata, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Baru mereka rasa besar sekali manfaatnya iman, hidayah taufik itu yang dijaga dikembangkan ketika di dunia. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami dengan hidayah iman ini. Wa ma kunna linahtadiya laula. Kami tidak mungkin mendapatkan hidayah kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kami. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-17, di situ disebutkan yamununa 'alaika al-islam qul la tamunnu 'alayya islamakum walakin Allah yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Ada sebagian sahabat yang masuk Islam, mereka ini orang-orang satu kaum di sebuah perkampungan masuk Islam, kemudian melakukan jasa-jasa besar terhadap Islam, banyak amal soleh. Datang kepada Nabi, kemudian menyebutkan jasa-jasanya. Kata Nabi, la tamunnu 'alayya islamakum. Jangan pernah kamu ceritakan jasa-jasamu dalam berislam kepada. Kalau menghitung-hitung jasa, balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Kalau menghitung-hitung jasa, Allah jauh lebih besar jasanya dengan memberikan hidayah. Kamu bisa melakukan ini dan itu beramal soleh itu karena Allah bimbing, Allah berikan hidayah taufik. Nah, nanti kalau dijaga hidayah taufik ini, maka Allah berikan imbalan berupa jannah. Sebelum masuk jannah saja, itu mereka sudah merasakan ada mengalir di bawahnya, di bawah telapak kaki mereka sungai. Itu dalam tafsirnya. Sungainya ada 4. 1 sungai madu, dan madunya murni, asli. Allah yang ciptakan. Kalau di sini dilihat botolnya sama antum kan, nomor 1 siapa? Ada yang jual nomor 2, nomor 3 ada mungkin. Jualnya awas tiruan. Sudah dikasih tahu awas tiruan, beli lagi. Banyak madu yang nggak asli. Di sana sungai madu, kemudian sungai susu, Laban. Yang ketiga sungai Arak. Arak itu di sana sungai Arak. Baru yang ketiga, yang keempat adalah sungai air yang sangat jernih yang dialirkan Allah dari telaganya Sausa, telaganya mengalir ke bawah telapak kaki mereka. Kemudian mereka katakan segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepada kami, kami tidak akan mendapatkan hidayah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq, disebutkan wasilah mendapatkan hidayahnya dari mana? Sungguh telah datang para utusan Rabb kami kepada kami dengan membawa al-haq. Setiap baca al-haq dalam Al-Quran maksudnya adalah Al-Quran dan as-sunnah, kebenaran, wahyu. Wanudu, dan diserulah mereka, kamu belum masuk jannah kan? Diserulah, antil kumul jannatul lati urikum muhabibah kuntum ta'malun. Kata malaikat, tuh surga yang telah diwariskan kepada
kalian masuklah ke dalam jannah itu surga mereka. Makanya dua kalimat ini harus diperjelas. Ada kalimat seseorang masuk jannah itu bukan dengan amal soleh tapi dengan rahmat. Sedangkan seseorang itu masuk jannah yang mana di antara jannah yang ada itu dengan amal soleh. Karena dalam hadis seseorang tidak akan masuk jannah dengan amal soleh. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala anta juga tidak akan masuk jannah dengan amal soleh. Engkau wala ana. Tidak mungkin aku juga masuk jannah dengan mengandalkan amal soleh itu. Illa ayatullah dari Allah bi rahmatihi wa fadlihi. Kecuali jika Allah melimpahkan kepadaku rahmatnya dan anugerahnya. Tapi dalam surat An-Nahl ayat 69 itu dikatakan man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kalau dalam ayat itu orang masuk jannah itu dengan amal soleh. Tapi dalam hadis masuk jannah itu bukan dengan amal soleh tapi dengan rahmat. Ini harus dipadukan supaya tidak keliru. Nah, jawabannya ada dalam ayat ini. Ya. Coba. Dalam ayat itu disebutkan bahwa laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Orang ini masuk jannah itu dengan amal soleh. Jadi begini, kalau Al-Mufassir Ibnu Al-Jauzi mengatakan ada tiga. Satu, bahasa Indonesia. Seseorang masuk jannah itu dengan rahmat Allah. Ya, dengan rahmat Allah. Nah, bukan dengan amal soleh. Kenapa? Diingat kata beliau, wa'lam anna taufiq min rahmatillah. Ingat, kita diberikan semangat untuk beramal soleh. Ini kan disebut dengan taufik, ya. Dan taufik itu adalah salah satu rahmat Allah SWT. Yang kedua, bisa dipahami kan? Jadi kalau kita semangat beramal soleh, jangan bangga dulu. Bukan kehebatan kita, tapi karena Allah berikan rahmat kepada kita. Itu salah satu bentuk rahmat adalah diberikan semangat untuk beramal soleh. Yang kedua, seseorang masuk jannah itu bukan dengan amal soleh, tapi dengan rahmat. Kenapa? Kalau mengukur amal soleh kita agar masuk jannah terlalu mahal Pak surganya dibandingkan amal. Kalau itu amal, dulu pernah kita evaluasi untuk tidur saja kita banyak yang tidak sesuai dengan sunnah. Tidur sekedar tidur tidak melahirkan pahala. Dilihat dari kualitas tidur saja kita sudah bermasalah. Apa itu cukup untuk membayar jannah? Sholat kita, coba hitung dari usia kita sekarang. Dalam 1 bulan ini aja, apakah selama 1 bulan ini kita sholat berjamaah? Ketika takbiratul ihramnya imam enggak? Tepat waktu atau tidak? Khusyuk enggak? Itu baru masalah sholat. Ya. Sudah sering masuk, ya. Kemudian juga tidak khusyuk, ya. Dan bahkan sering disatukan hampir mendekati zuhur ke asar. Apakah itu pantas untuk beli surga? Kata Abdul Faras itu, kalau masuk jannah karena mengandalkan amal soleh kita itu terlalu mahal surganya. Makanya masuk jannah bukan dengan amal soleh, dengan rahmat Allah Subhanahu. Baru yang ketiga, seseorang masuk jannah itu dengan rahmat Allah, bukan dengan amal solehnya. Kenapa? Kata beliau, masuk jannah ini dengan rahmat Allah karena jannah banyak. Jannah banyak. Ada 8 pintu jannah. Kata Allah, bulan, kamu dapat rahmatku. Masuk jannah kalian. Itu namanya tiket ya. Oh, alhamdulillah sudah di ada nalihada wa aku nalihada ya Allah. Itu baru dapat rahmat Allah. Makanya belum masuk jannah, masih depan pintu jannah. Baru dapat rahmat Allah.
informasi kamu dapat tiket semuanya, kalian masuk jannah. Alhamdulillah ada pemakuman tadi ini masih tempat di jannah, belum masuk jannah. Ya Allah, masuk jannah yang mana? Di antara jannah yang banyak. Nah itu baru yang bicara kualitas amal. Makanya ada pintu jannah ar-rayyan bagi yang kualitas saumnya bagus, yang suka saum. Ada yang melalui pintu Firdaus bagi mereka yang mati syahid. Nah, jadi sinkron antara hadis yang menjelaskan masuk jannah itu dengan rahmat Allah bukan dengan amal soleh, dengan ayat Al-Quran di antaranya surat An-Nahl ayat 97 yang menjelaskan bahwasanya seseorang masuk jannah itu dengan amal soleh. Karena amal soleh bagian dari rahmat Allah. Masuk pada ayat 44-nya. Nah, di sini yang harus kita renungi bersama. Tadi ada orang yang berat timbangan kebaikannya masuk jannah, ada orang yang berat ringan timbangan kebaikannya masuk ke dalam neraka. Ada nanti yang seimbang. Ada seimbang antara kebaikan dan dosa yang disebut dengan ashabul a'raf. Makanya dijadikan nama surat Al-A'raf. Orang yang balance antara kebaikan dan keburukan. Ayat 44-nya yang kita lihat. Wa nada ashabul jannah, penghuni jannah itu yang berat timbangan kebaikannya itu memanggil-manggil kepada siapa? Ashaban nar, kepada penduduk neraka. Penduduk jannah, penduduk neraka memanggil-manggil. Anqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo. Kata ahli jannah, kami sudah mendapatkan dan merasakan apa yang telah dijanjikan Rabb kami kepada kami itu haqqon, benar terjadi. Siapa yang beramal soleh akan mendapatkan surga dan kenikmatan. Ini yang dijanjikan sudah kami dapatkan. Penghuni neraka. Wahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo. Apakah kalian juga sudah mendapatkan apa yang sudah dijanjikan oleh Rabb kalian itu benar? Jadi bagi para perbankan akan mendapatkan neraka. Sudah kamu rasakan tuh. Penghuni neraka itu menjawab, nggak bisa bohong kan di sana. Naam, iya, kami sudah mendapatkan. Fa'adzana mu'adzinun bainahum, maka berteriaklah salah seorang di antara mereka. Allahumma 'alal zalimin. Sungguh laknat Allah itu menimpa kepada orang-orang yang zalim. Jadi mereka jujur. Jadi para pendusta di sini, di sana nggak bisa dusta lagi, jujur. Makanya bilang, sungguh laknat Allah itu akan menimpa kepada orang-orang yang zalim, padahal dirinya sendiri zalim. Kemudian alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, kemudian membelokkan jalan kebenaran jalan Allah. Mereka itu bil akhirati, kepada akhirat, kafiruna, mereka tidak yakin. Hati-hati ya. Kenapa sampai berulang-ulang al-qari'ah wa ma adraka, supaya kita tidak mengingkari kehidupan akhirat. Di sini disebutkan kafirun, orang yang mengingkari akhirat. Itu kufur. Wa bainahuma hijab, di antara keduanya ini ashabul jannah sebelah kanan, ashabul nar sebelah kiri. Ada hijab pembatas. Wa 'alal a'rafi, dan di atas bukit A'raf. Jadi ini jannah, ini neraka. Nah, ada bukit, gambarannya bukit A'raf namanya. Disebut dengan A'raf. Kemudian rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Di atas bukit A'raf itu ada orang-orang yang bisa dilihat tanda-tanda khusus wajah mereka. Jadi diberi tanda oleh Allah SWT. Kalau dia ini orang yang bertahan masuk jannah tidak bisa karena punya dosa, masuk neraka juga tidak bisa karena tertahan oleh amal solehnya. Itu namanya ashabul a'raf, balance kebaikannya dan keburukannya. Wanadau, kemudian mereka berteriak, si ashabul a'raf berteriak, yang balance dosa dan amal soleh berteriak.
ashabal jannah, kepada penghuni jannah, sambil melirik ke sebelah kanan. Assalamun alaikum, wahai keselamatan bagi kalian, kesejahteraan, kenikmatan bagi kalian. Assalamun alaikum. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Tapi mereka sambil berteriak, ashabul a'raf itu hanya melihat saja, mereka tidak bisa memasuki jannah. Wa hum yatma'un. Sedangkan mereka itu dalam keadaan pingin sekali. Yatma'un itu memiliki keinginan yang sangat kuat sekali. Kalau arada itu ingin, kalau yatma'un keinginannya itu sudah karena tertahan di atas akal. Jadi orang-orang sudah pada masuk jannah, sudah masuk neraka, dia tertahan di bukit Araf. Saya masuk jannah, masuk neraka. Dalam satu hari sama dengan 1000 tahun di dunia. Coba tertahan di situ. Ini tidak bisa digambarkan yang sesungguhnya, tidak mau. Gundah, keadaannya gundah. Lihat ashabul jannah, masya Allah, isinya banyak, terus minumannya dengan tempat minumnya dari emas, terlihat Assalamualaikum. Seperti begini, kita dalam keadaan lapar, ya, dalam keadaan lapar, dijanjikan jam 10 mateng, ya. Si liwat pas ke sana gigih, ya. Itu masih penting. Coba pas ke sana, ya, orang pada makan, jadi kawan main gitu, karena kita dalam keadaan lapar. Kalaupun itu hanya lihat gitu. Ya, itu saja. Kalau di dunia masih bisa, di akhirat hanya bisa lihat saja. Kemudian wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin, dan ketika ashabul a'raf itu menoleh pandangan mereka, tilqa'a ashabin, menoleh ke sebelah kiri penduduk neraka. Qalu, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidh dhalimin. Saking melihat dahsyatnya, ngerinya orang disiksa dalam neraka, sehingga berdoa, Rabb kami, ya Allah, jangan kau jadikan kami ma'al qaumidh dhalimin, disatukan bersama orang-orang yang zalim. Saking terlihat dahsyatnya orang sedang disiksa dalam neraka. Nah, jamaah rahimakumullah, nanti akan terbagi menjadi 3. Meskipun ashabul a'raf dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ada yang dimasukkan ke dalam jannah, dan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala ada yang nanti dimasukkan ke dalam neraka. Ashabul jannah, ashabun nar, ashabul nar. Cuma ada satu pesan yang sangat penting dari Ibnu Mas'ud. Jangan pernah menyepelekan amal yang makruf, meskipun hanya ngasih air kepada orang yang membutuhkan, hanya menyeberangkan ibu-ibu yang sudah tua, hanya membantu orang yang jatuh, kita bantu orang yang membutuhkan tenaga kita. Kita sepele sebenarnya, ya. Mudah-mudahan kata Ibnu Mas'ud, dengan amal yang sepele itu yang kita lazimi, yang tadinya kita ashabul a'raf menjadi ashabul jannah. Jangan menyepelekan amal yang ringan, ternyata itu bisa menjadi penambah beratnya kita sehingga tidak menjadi ashabul. Itu hakikat fa'umuhu hawi. Wa ma adraka ma hiya. Apa yang kamu ketahui Muhammad tentang hawiyah? Narun, kata Allah, sebuah api hamiyah yang menyala-nyala dengan panas. Ada satu hadis, saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Naru bani Adam allati tuqiduna, api yang dinyalakan oleh anak cucu Adam di dunia, juz'un min sab'ina juz'a min nari jahannam, itu satu bagian dari 70 bagian api neraka jahannam. Jadi di dunia kan kalau di pabrik-pabrik seperti Pengtai, saya ada jamaah di sana, Pak Asep, dia bagian peleburan
besi utuh Pak, dilebur, kemudian dibikin cetakan untuk sepatu sesuai dengan nomornya. Itu bagian peleburannya. Itu kalau sudah masuk pakai baju apa sih namanya khusus ya, supaya tidak terasa panas, itu masih terasa panasnya luar biasa. Dan kerjanya sebentar masuk keluar lagi. Nanti kalau sudah agak dingin masuk lagi, kerja lagi keluar lagi. Itu besi yang panas bisa dilebur, ya, besi itu bisa dilebur dengan api dengan sekian volume. Itu saja disebutkan di sini juz'un min sab'ina juz'an. Itu baru satu bagian dari 70 bagian api dalam neraka. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam. Allah, kita berlindung kepada Engkau dari panasnya neraka. Qalu, para sahabat bertanya, masih lanjutkan. Ya Rasulullah, in kanat lakafir, apakah itu sudah cukup? Faqala innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an. Bahkan itu bisa dilipat gandakan lagi kata Nabi sampai berlipat-lipat, ditambah lagi kalau sudah 70 ya, ditambah lagi sampai pada 69 kali lipat lagi juz'an. Enggak kebayang lah seperti apa ya. Rawahul Bukhari wa Muslim, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kulluhunna, masih ada tambahannya. Kalau dalam riwayat Imam Muslimnya ada tambahan kulluhunna mithlu harrika. Jadi panasnya api terpanas di dunia itu baru satu bagian dari 70 bagian neraka panasnya api dalam neraka ini. Dan itu masih bisa lipat gandakan lagi oleh Allah SWT panasnya sampai 69 kali lipatnya. Dan panasnya itu sama dengan panas yang pertama, kedua, ketiga diakumulasikan. Tidak bisa kebayang bagaimana dahsyat. Hadis satu lagi hadis. Inna ahwana ahli nari adaban man lahu na'lani yadli minhuma dimaru. Sedangkan kata Nabi, panasnya neraka yang paling ringan itu yang Allah timpakan kepada seseorang, dia berdiri menggunakan 2 alas kaki sandal di dalam neraka, ini paling ringan. Kemudian mendidih otaknya, itu yang paling ringan. Istaqatin nar ila rabbiha, kemudian neraka itu ada juga sifat neraka. Neraka juga curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalat, neraka berkata, ya Rabbi akala ba'di ba'da. Sebagian di antara api di dalam neraka ini terhadap sebagiannya saling memakan. Fa'adina laha binafsaini. Kemudian Allah mengizinkan menjadi 2 musim. Jadi api itu kan neraka jahanam panas, ini panas. Itu saling memakan satu dengan yang lainnya. Berontak. Kemudian diizinkan oleh Allah SWT dipisah oleh Allah menjadi 2 musim. Nafsin fis sita wa nafsin fis sayf. Ada dingin, ada juga yang panas. Jadi neraka itu ada yang dingin. Fa'asad gumata di fisyita ingin berdika. Dahsyatnya dinginnya dalam api, dinginnya dalam neraka. Jadi ada yang panas dan yang dingin. Min berdika. Saking dinginnya ini bisa merontokkan seluruh kulit dan tulangnya. Saking dinginnya. Mungkin pernah nggak kalau bapak ibu naik gunung, ya sudah sampai puncak. Saya biasanya dulu kalau ke Lawu, ya, ke Bromo, ada lagi ke Slamet yang di daerah di Gunung Slamet. Pernah kita makan malam, masak tuh nggak pakai apa-apa. Sebenarnya tadi gini biasa, masak hari ini biasa. Makannya langsung masih mendidih, langsung karena saking dinginnya ada. Udah pulang, baru besoknya ini. Saking dinginnya nggak terasa. Ini juga di dalam neraka dinginnya sama sebagaimana tadi dingin terdingin di dunia itu
itu satu bagian dari 70 dinginnya nih. Padahal di dunia ada es ya. Itu satu bagian dari dinginnya nanti 70 bagian dinginnya di neraka. Wa asatu ma tajidu fis sayf min haqiqah. Ada juga yang panasnya sampai 70 kali lipatnya. Saking panasnya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan, kita pelajari tentang tafsir dari surat Al-Qur'an. Satu kali pertemuan. Insyaallah yang akan datang tapi masuk pada surat Al-Adiyat. Al-Adiyat. Nah, kalau Al-Adiyat agak panjang. Masalahnya di sini ayat yang sangat unik. Ya, di situ ada tentang kuda. Kersi Ustaz. Pas gitu. Kita juga pecinta hewan kuda. Barakallahu fiikum, yang benar dari Allah, yang keliru dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Amin. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.